Matahari sore menyorot dengan hangat di atas kota Surabaya. Di halaman depan Hotel Grand Mahardika, lampu kristal dari lobi hotel mulai berkelap-kelip, memantulkan kilau emas dan kaca yang megah. Hotel bintang 5 ini terkenal tidak hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena sejarah panjangnya yang menjadi tempat pertemuan orang-orang penting dan berpengaruh. Malam itu, suasana di sekitar hotel terasa lebih hidup dari biasanya. Barisan mobil mewah, dari Mercedes, BMW, hingga Rolls-Royce, tersusun rapi di depan hotel, sementara beberapa valet dengan seragam rapi menyambut para tamu dengan senyum profesional. Di dalam lobi, panitia reuni SMA Bintang Samudra sibuk menyiapkan meja registrasi yang dihiasi kain satin berwarna biru tua, lengkap dengan deretan name tag dan paket souvenir elegan untuk para alumni. Aroma bunga mawar putih menyebar di udara, disertai alunan musik klasik yang lembut, menciptakan suasana megah yang membuat siapapun yang memasukinya merasa berada di dunia lain. Para alumni yang hadir terlihat begitu percaya diri. Mereka mengenakan gaun malam, jas mahal, atau pakaian brand internasional, sambil sesekali bersuah foto dengan latar belakang lampu chandelier kristal. Beberapa dari mereka bahkan memperlihatkan jam tangan mewah atau berlian di jari mereka, simbol status sosial yang mereka banggakan. Namun, di tengah kemegahan itu, di trotoar hotel, sebuah sosok terlihat berjalan perlahan. Seorang kakek berusia sekitar 72 tahun, mengenakan baju lusuh berwarna pudar, sandalnya yang sudah hampir putus menggesek trotoar, dan membawa tas kain tua yang tampak rapuh. Setiap langkahnya terdengar pelan, tapi penuh dengan keyakinan yang tidak bisa disamarkan oleh kerutan wajahnya yang dalam. Mata kakek itu, walau lelah, menyimpan kilau tajam, mata yang seolah sudah melihat banyak kehidupan dan belajar dari setiap kesulitan yang ia lalui. Namanya Wiryo Santoso. Orang-orang yang melihatnya sekilas akan menebak ia hanyalah pengemis atau orang tua yang tersesat. Rambutnya yang memutih acak-acakan, wajahnya keriput, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Namun, di balik penampilannya yang sederhana itu, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang dipamerkan oleh para alumni di dalam hotel. Harga diri dan pengalaman hidup yang tak ternilai. Kakek Wiryo menggenggam erat sebuah undangan reuni resmi yang telah ia simpan rapi sejak beberapa minggu lalu. Undangan itu dicetak di kertas tebal berwarna krem, dengan tinta emas yang menunjukkan nama dan nomor meja undangan. Ia tersenyum tipis saat mengeluarkannya dari dalam tas lusuhnya. Meskipun undangan itu legal, kakek sengaja tampil lusuh, karena ada satu tujuan tersembunyi, mengetahui siapa di antara para alumni yang masih menghargai manusia tanpa memandang status atau penampilan. Ia melangkah lebih dekat ke pintu utama hotel. Sekali lagi, langkahnya lambat namun mantap. Namun, begitu ia tiba di pintu lobi, suasana langsung berubah. Beberapa satpam berpakaian rapi menatapnya dengan tatapan curiga. Seorang wanita muda yang bertugas di meja registrasi, bernama Laras Mahendra, menatap kakek itu dari atas ke bawah, mencoba memahami siapa sebenarnya tamu tua ini. Begitu kakek Wiryo Santoso melangkah perlahan menuju meja registrasi, suasana di lobi Hotel Grand Mahardika seketika berubah. Lampu chandelier yang megah memantulkan cahaya kristal ke wajah para tamu, tapi bagi kakek tua ini, kilau itu terasa seperti jarak antara dunia nyata dan dunia yang hanya menilai kemewahan semu. Di meja registrasi berdiri Laras Mahendra, seorang wanita muda berusia 28 tahun, panitia yang ditunjuk untuk memeriksa undangan tamu. Dengan seragam rapi berwarna biru tua dan name tag yang menempel di dada, Laras terlihat percaya diri. Namun wajahnya memunculkan campuran rasa penasaran dan skeptisisme saat ia menatap kakek Wiryo. Undangan? Tanyanya sambil mencondongkan badan, menatap undangan lusuh yang digenggam kakek dengan kedua tangan. Kakek Wiryo mengulurkan undangan itu, suaranya lembut namun tegas. Ini undangan resmi, Nona. Dari panitia reuni SMA Bintang Samudra, jawabnya sambil menatap mata Laras dengan tatapan penuh kesabaran. Namun senyum tipis yang muncul di wajah Laras tidak menunjukkan penghargaan. Sebaliknya, ia menunduk sebentar untuk memeriksa undangan, lalu kembali menatap kakek dengan ekspresi meragukan. Maaf, Pak, saya rasa ini tidak mungkin. Undangan ini tampak berbeda. Bisa jadi palsu, ujarnya, menahan tawa tipis yang tidak tersamarkan. Kalimat itu, meski terdengar halus, seketika menjadi pangkal ejekan bagi para alumni yang berdiri di belakang. Beberapa menutup hidung, seolah mencium aroma ketidaklayakan kakek itu berada di lobi hotel. Layar ponsel mulai muncul di tangan beberapa alumni yang tak sabar mengabadikan momen ini.
Seorang alumni muda bernama Vina Hartono bahkan merekamnya sambil menambahkan komentar sinis. Lihat, teman-teman, ada pengemis ikut reuni bintang 5 kita. Ejekan itu seperti gelombang yang menghantam kakek Wiryo. Tapi ia tetap tenang. Tidak ada satupun kerutan marah muncul di wajahnya. Hanya ada keteguhan yang dalam, seperti lautan yang tetap diam di tengah badai. Pak, tolong tinggalkan meja ini. Kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk dengan undangan yang terlihat, seperti ini. Tambah Laras sambil menolak sedikit tangan kakek yang menaruh undangan. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berusia 30 tahun, Ardi Prakoso, menatap kakek tua itu dengan penuh pengenalan. Ardi dulu bukanlah sosok yang percaya diri seperti sekarang. Ia adalah mantan murid miskin SMA Bintang Samudra, yang sering pulang ke rumah dengan kantong kosong dan hanya bermimpi suatu hari bisa sukses. Namun berkat kebaikan kakek Wiryo, yang dulu sering membantunya membeli buku atau membimbingnya secara pribadi, Ardi berhasil menempuh pendidikan tinggi dan kini bekerja di perusahaan multinasional. Tanpa ragu, Ardi melangkah maju, menempatkan dirinya di antara kakek dan Laras. Pak Wiryo sudah saya kenal sejak lama. Undangan ini benar adanya, ucap Ardi dengan suara tegas, menatap Laras dan para alumni yang sedang menertawakan mereka. Ejekan semakin menjadi-jadi. Beberapa alumni tertawa keras, ada yang menyindir Ardi. Hahaha, Ardi jadi juru bicara pengemis sekarang? Apa hubungannya dengan reuni? Vina Hartono bahkan mengangkat ponselnya lebih tinggi, bersiap merekam momen itu untuk dibagikan di media sosial. Lihat, teman-teman, Ardi membela pengemis. Hahaha, ini reuni atau pertunjukan sirkus sih? Ejeknya. Kakek Wiryo menatap Ardi dengan mata berbinar-binar, seolah mengatakan terima kasih tanpa sepatah kata pun. Ia tetap berdiri dengan sikap tegap, membiarkan ejekan mengalir di sekelilingnya. Ada sesuatu dalam kesabaran dan ketenangannya yang membuat beberapa alumni menatapnya dengan rasa penasaran, meski mereka enggan mengakuinya. Laras, panitia muda yang sebelumnya meragukan, kini terlihat lebih canggung. Ia menatap undangan itu lagi, kemudian menatap kakek, lalu menatap Ardi. Suasana menjadi hening sejenak, karena beberapa tamu yang awalnya menertawakan mulai memperhatikan interaksi ini. Ada ketegangan halus, rasa penasaran yang tersembunyi, dan sedikit rasa bersalah yang mulai muncul di wajah mereka. Ardi kemudian menambahkan, suaranya lebih lantang. Pak Wiryo bukan pengemis. Beliau adalah seseorang yang selalu menolong murid-murid miskin seperti saya dulu. Jadi tolong jangan menilai dari penampilan. Sekali lagi, ejekan terdengar lebih keras, tapi ada beberapa alumni yang mulai menundukkan kepala, merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ardi. Mereka tidak ingin mengakuinya. Tapi ada sesuatu yang salah dengan tindakan mereka. Sebuah rasa malu yang muncul diam-diam. Kakek Wiryo akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang tapi tegas. Saya tidak datang ke sini untuk menuntut penghormatan. Saya datang untuk melihat siapa yang benar-benar menghargai manusia, bukan status atau penampilan. Itu saja. Kata-kata itu menimbulkan hening sejenak. Beberapa alumni menatap kakek dengan tatapan terkejut, seolah baru sadar bahwa orang tua yang mereka remehkan memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, martabat dan kebijaksanaan hidup. Namun Satpam dan beberapa panitia masih merasa bingung. Mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sementara itu, beberapa alumni yang penasaran mulai menurunkan ponsel mereka, karena kata-kata kakek itu menimbulkan rasa takut akan hinaan publik jika mereka salah bersikap. Ardi, dengan keberanian yang lahir dari rasa hormat dan pengalaman masa lalu, terus berdiri di samping kakek Wiryo. Pak Wiryo, silakan masuk. Saya yang akan bertanggung jawab atas kehadiran Anda, kata Ardi, menatap Laras. Laras menelan ludah, ragu-ragu, tapi Ardi tidak memberikan celah. Para alumni mulai menertawakan mereka berdua lebih keras, memandang mereka seperti dua orang yang konyol di tengah reuni megah. Namun, di balik tawa itu, ada beberapa alumni yang diam-diam mulai menilai ulang tindakan mereka. Di tengah ejekan dan bisik-bisik itu, kakek Wiryo tersenyum tipis, langkahnya tetap mantap. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari kejutan yang tak terduga. Ejekan para alumni hanyalah permukaan dari kisah yang jauh lebih besar. Ia masuk bukan karena ingin dibuktikan, tetapi karena ia memiliki sesuatu yang tak terlihat, kekuatan dan rahasia yang akan mengubah seluruh pandangan mereka. Dan disinilah, di meja registrasi yang seharusnya menjadi gerbang untuk masuk ke dunia kemewahan, kisah kakek Wiryo Santoso mulai menorehkan babak kedua,
babak di mana kesederhanaan dan keteguhan hati menantang kesombongan dan kepalsuan dunia luar. Ballroom Hotel Grand Mahardika dipenuhi cahaya hangat dari lampu kristal, gemerlap kaca dan lantai marmer memantulkan kemewahan dan kesuksesan para alumni SMA Bintang Samudra. Musik latar yang lembut terdengar dari piano elektrik di sudut ruangan, namun semua itu seolah tidak mampu menutupi ketegangan yang muncul setelah kakek Wiryo Santoso melewati meja registrasi dengan dukungan Ardi Prakoso. Ketika kakek mulai melangkah ke tengah aula, tatapan ratusan alumni tertuju padanya. Sebagian menahan tawa, sebagian menatap dengan rasa ingin tahu. Namun di antara semua itu muncul seorang pria yang berdiri dengan sikap arogan. Randi Halim, mantan ketua OSIS yang dikenal sombong, berusia 32 tahun, dengan jas hitam mahal dan sepatu kulit bersih mengilap. Ia menyeringai, melipat tangan, dan menatap kakek Wiryo seolah sedang melihat seekor hewan eksotik yang salah tempat. "Lihat siapa yang datang!" seru Randi dengan suara keras, menarik perhatian semua orang. "Seorang pengemis tua, ikut reuni bintang 5 kita? Ini lucu sekali." Tawa keras terdengar dari beberapa alumni yang duduk di meja bundar. Sebagian mengangkat gelas kristal, sebagian lainnya merekam momen itu dengan ponsel. Randi berjalan perlahan mendekati kakek. Langkahnya mantap dan penuh kesombongan. "Apa maksudmu datang ke sini? Kakek-kakek lusuh? Sedang mencari sisa makanan di buffet kami?" Ejeknya dengan nada mengejek, membuat beberapa orang tergelak. Di sisi lain ballroom, muncul Selin Mahardika, mantan murid favorit sekolah yang kini sukses sebagai CEO sebuah perusahaan startup teknologi. Berpakaian desainer yang elegan, rambut panjang tergerai, dan riasan sempurna, ia tersenyum sinis melihat kakek. Tanpa ragu, Selin mengangkat dompetnya, menarik beberapa lembar uang, dan menaruhnya di depan wajah kakek. "Mungkin ini bisa kau ambil, kakek tua. Sedikit sedekah dari kami," katanya sambil tertawa tipis. Suasana di aula berubah menjadi sangat memalukan. Beberapa alumni lain bersorak, beberapa menahan tawa, dan beberapa menatap kakek dengan rasa jijik. Bahkan Ardi terlihat menegang, namun tetap berdiri di samping kakek, siap melindungi martabatnya. Kakek Wiryo menatap Randi dan Selin dengan tenang. Wajahnya tidak memerah, tidak marah, hanya damai. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang lembut tapi terdengar tegas di seluruh ruangan. "Saya tidak datang ke sini untuk meminta uang. Saya datang untuk melihat siapa yang masih punya hati." Kalimat itu memicu keheningan mendadak. Lampu chandelier memantulkan cahaya ke wajah para alumni, dan beberapa detik terasa seperti selamanya. Beberapa alumni menatap satu sama lain, kebingungan, merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan. Namun Randi Halim bukan tipe yang bisa diam. Ia melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan senyum sinis. "Hati? Hahaha. Kakek tua, kau datang ke reuni megah ini dan berharap apa? Teman-temanmu menatapmu dengan kasihan karena penampilanmu. Kau pikir hati bisa menghapus semua itu?" Ejeknya sambil menepuk pundak kakek secara kasar. Selin merasa terdorong untuk ikut, menimpali. "Ah, Randi benar. Lihatlah, bahkan kita semua di sini tidak bisa menahan tawa. Kau terlalu berbeda. Sangat menyedihkan." Ia lalu menepuk tas kain kakek seolah menegaskan kata-katanya. Beberapa alumni mulai bersorak, setengah menertawakan, setengah menunggu apa yang akan terjadi. Suasana ballroom kini terasa panas, bukan karena musik atau lampu, tapi karena konflik moral yang nyata. Namun, kakek Wiryo tetap tegak. Tatapannya tidak berpaling dari Randi. Suaranya lembut namun menusuk kesadaran semua orang. Orang yang menilai orang lain hanya dari pakaian, mobil, atau gelar, akan selalu miskin hati. Seketika, beberapa alumni yang awalnya menertawakan mulai merasa canggung. Ada yang menunduk, ada yang menatap lantai. Bahkan Selin terlihat sedikit berubah ekspresinya. Seperti tersentuh namun enggan mengakuinya. Randi tidak puas. Ia tertawa keras, menatap kakek dengan mata menyipit. "Miskin hati? Lihat dirimu. Kau berdiri di sini dengan baju lusuh, tas compang-camping, dan sandal sobek. Kau pikir ini membuatmu terlihat bijak?" Kakek Wiryo menatap Randi dengan tenang. Matanya berbinar. Baju yang lusuh tidak pernah membuat seseorang miskin. Dan sandal yang sobek tidak pernah mengukur nilai seorang manusia. Tawa Randi berhenti seketika karena nada bicara kakek berubah.
tetap lembut tapi penuh otoritas alami yang tidak bisa diabaikan. Sebagian alumni mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kewibawaan yang bukan berasal dari gelar atau harta, tetapi dari kehidupan nyata yang penuh pengalaman. Ardi melihat peluang. Ia melangkah maju sedikit, menatap Randi. Randi, ingatkah kau dulu saat kakek Wiryo membantumu menyiapkan acara OSIS, membimbingmu tanpa pamrih? Kau mungkin lupa, tapi saya ingat semua kebaikan yang beliau lakukan. Beberapa alumni mulai saling menatap, ragu, seakan tersadar bahwa ejekan mereka terhadap kakek mungkin terlalu jauh. Namun Randi, yang terlalu terbiasa dihormati karena status dan kesuksesan, tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat bahu, tersenyum sinis, dan berkata, "Oh, jadi kau semua yang dulu miskin ingin membela kakek ini? Menyenangkan. Tapi lihat sekarang, kita yang sukses, kita yang punya apa-apa, dan dia hanya seorang kakek tua yang lusuh." Sekali lagi, sebagian alumni bersorak, namun getaran kata-kata kakek mulai meresap ke beberapa hati. Kakek Wiryo menundukkan kepalanya sebentar, tersenyum, lalu melangkah satu langkah ke depan. Suara langkahnya terdengar jelas di seluruh ballroom. Semua mata tertuju padanya. Orang yang menilai dari kemewahan, bukan dari hati, akan selalu hidup dalam ilusi. Dan orang yang meremehkan orang lain karena status atau penampilan, mereka tidak pernah mengenal kemuliaan sejati. Perkataan itu membuat beberapa orang menahan napas. Ada keheningan tegang yang mengalir. Bahkan Randi terlihat sedikit goyah. Namun ia menutupinya dengan senyuman sinis. Di sisi lain, Ardi menggenggam tangan kakek sedikit, memberikan sinyal dukungan. Kakek Wiryo menatap Ardi, lalu kembali memandang Randi dan Selin. Malam itu, suasana berubah. Dari ejekan menjadi ketegangan, dari kesombongan menjadi rasa penasaran. Ballroom Grand Mahardika kini bukan sekadar tempat reuni mewah. Ia menjadi panggung moral, tempat di mana kesombongan diuji, kemuliaan hati mulai muncul, dan kisah kakek Wiryo Santoso baru saja memasuki babak yang akan mengejutkan semua orang. Ballroom Hotel Grand Mahardika kini semakin ramai. Para alumni SMA Bintang Samudra duduk di meja bundar, sorot mata mereka penuh antisipasi dan penasaran. Suasana telah bergeser dari sekadar ejekan menjadi pertarungan psikologis yang halus, seolah semua orang sedang menunggu sebuah titik balik. Panitia, dengan suara lembut namun tegas, mengumumkan sebuah kegiatan khusus malam itu. Laras Mahendra, yang sebelumnya menolak kakek Wiryo, kini berdiri di podium dengan mikrofon di tangan, wajahnya masih menahan rasa canggung. "Selamat malam, para alumni. Untuk menghormati sejarah sekolah kita, malam ini kita akan melelang beberapa barang kenangan SMA Bintang Samudra. Semua hasil lelang akan disumbangkan untuk beasiswa murid-murid berprestasi." Sorak tepuk tangan terdengar, dan beberapa alumni menatap piala-piala emas yang disusun rapi di meja display. Di antaranya terdapat piala kehormatan SMA Bintang Samudra, piala yang pernah diberikan kepada guru pendiri sekolah, Bapak Hadi Wijaya, yang juga merupakan sahabat lama kakek Wiryo. Piala itu telah menjadi simbol prestasi dan sejarah panjang sekolah. Kakek Wiryo menatap piala tersebut dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena materialnya, tetapi karena kenangan yang melekat. Malam-malam panjang membantu murid-murid, kerja keras untuk membangun sekolah, dan persahabatan sejati yang tak lekang oleh waktu. Namun ketenangan itu segera terganggu oleh suara nyaring Randi Halim. Ia berdiri, setelan jasnya berkilau, dan sorot mata penuh kesombongan. "Saya akan membeli piala ini," katanya, menepuk meja display seolah menegaskan dominasi. "Dan saya akan memastikan kakek tua ini merasakan harga diri yang sebenarnya, rendah." Para alumni tersenyum jahat. Beberapa bahkan mengangkat ponsel untuk merekam momen ini. Randi mulai menaikkan harga piala dengan cepat, ratusan juta demi ratusan juta rupiah, sambil menatap kakek dengan mata menantang. "Silakan, kakek, jika kau ingin piala ini, berlututlah di depanku. Tunjukkan bahwa kau bisa merendahkan dirimu untuk itu." Ballroom menjadi tegang. Suara klik-klik bit piala terdengar. Namun yang paling mencuri perhatian adalah wajah kakek Wiryo yang tetap tenang. Ia menggeleng pelan, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Harga diri manusia lebih mahal dari emas, Randi," ucap kakek dengan nada lembut tapi tegas. Ballroom tiba-tiba hening, seperti dunia berhenti sejenak. Beberapa alumni menahan napas, beberapa saling berpandangan, bingung.
Bagaimana seorang kakek tua lusuh bisa begitu percaya diri menghadapi orang yang selama ini menindasnya? Namun Randi tidak menyerah. Ia tertawa, menggertak dengan nada kasar. Jika kau tidak mau merendahkan dirimu, berarti kau tidak layak mendapatkan kenangan sekolahmu sendiri. Ardi Prakoso, yang berdiri di sisi kakek, menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan sekadar lelang barang, tapi pertaruhan harga diri dan prinsip. Kakek Wiryo mengangkat tas kain lusuhnya, perlahan membuka lipatan kain, dan mengeluarkan cek besar yang baru saja ia tarik dari dompet rahasia. Semua orang menatapnya dengan terkejut. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa banyak nilai piala ini sebenarnya, kata kakek. Ia menulis angka fantastis, miliaran rupiah, pada cek itu dan meletakkannya di atas meja. Ballroom bergemuruh. Beberapa alumni saling bertatap, tak percaya. Ada yang tertawa gugup, beberapa menatap Randi dengan tatapan penasaran. Serius? Teriak Randi, tidak percaya. Ia menaikkan tawaran lagi, berharap bisa mengintimidasi kakek. Namun kakek hanya tersenyum. Dengan tenang, ia menandatangani cek tersebut dan berkata, piala ini bukan hanya tentang sejarah, Randi. Ini tentang nilai, tentang penghargaan, tentang prinsip. Dan saya akan membayar harga tertinggi, tanpa merendahkan diri saya. Alumni mulai bergumam, beberapa menunjukkan rasa hormat yang tiba-tiba muncul. Tawa sombong Randi mulai mereda, digantikan oleh rasa penasaran dan sedikit ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Apakah kau benar-benar serius? Randi bertanya, suaranya mulai bergetar. Ia merasa kalah, meski secara finansial masih lebih mampu. Kakek telah menunjukkan bahwa uang bisa dibayar, tapi harga diri tidak bisa ditawar. Kakek Wiryo menatap Randi langsung di mata. Serius? Harga diri tidak bisa dibeli, Randi. Uang bisa menguasai dunia, tapi tidak bisa menguasai hati. Beberapa alumni mulai berbisik satu sama lain. Siapa kakek ini sebenarnya? Tanya seorang wanita muda, suara rendah tapi penuh rasa ingin tahu. Bagaimana bisa dia begitu berani dan percaya diri, padahal terlihat lusuh dan miskin? Ardi tersenyum tipis, membisikkan kepada yang di dekatnya, kakek Wiryo Santoso selalu seperti ini. Dulu ia selalu membantu murid-murid yang kesulitan, tak peduli siapa mereka. Bahkan Randi sendiri, dulu pernah dibantu kakek saat masih ketua OSIS. Randi kini mulai terlihat bingung. Ia merasa status sosialnya tidak berarti apa-apa di hadapan kakek ini. Ballroom yang sebelumnya penuh ejekan dan tawa kini terasa berat. Semua orang mulai merasakan ketegangan yang nyata, bukan sekadar lelang, tetapi peringatan moral bahwa kesombongan dan uang tidak selalu memenangkan segalanya. Kakek menatap piala di atas meja display. Dengan gerakan lembut, ia mengangkatnya, seolah menandai bahwa piala itu bukan sekadar benda. Ia menundukkan kepala sebentar, mengingat semua kenangan lama. Sahabatnya yang telah meninggal, murid-murid yang dulu dibimbing, malam-malam panjang tanpa tidur untuk menyelesaikan pekerjaan demi sekolah. Barang ini bukan hanya emas dan logam, ucap kakek pelan, suaranya terdengar di seluruh ballroom. Ini kenangan, ini cinta, ini dedikasi. Dan tidak ada uang atau ejekan yang bisa menghapusnya. Suasana ballroom berubah total. Randi berdiri kaku, beberapa alumni mulai menundukkan kepala, dan beberapa yang awalnya menertawakan kini menatap dengan rasa hormat yang baru lahir. Kakek Wiryo, dengan sikap tenang dan penuh wibawa, telah menunjukkan bahwa keberanian, harga diri, dan prinsip bisa mengalahkan kesombongan dan ejekan. Di sisi lain, Ardi menepuk punggung kakek dengan bangga. Malam itu, bukan hanya lelang barang kenangan, tapi juga lelang moral dan keberanian. Semua orang mulai sadar, ada sesuatu yang luar biasa dari kakek tua lusuh ini, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang atau status. Ballroom Grand Mahardika kini menjadi saksi diam. Kakek tua yang diremehkan, dihina, dan ditertawakan, mulai menunjukkan kekuatannya, bukan dengan kekayaan, tapi dengan prinsip dan keberanian yang luar biasa. Ballroom Hotel Grand Mahardika terasa hening sesaat setelah lelang piala berakhir. Semua mata masih terpaku pada kakek Wiryo Santoso yang berdiri tegap, piala di tangan, tatapan tenang tapi penuh wibawa. Randi Halim masih mencoba memproses kejadian tadi. Bagaimana seorang kakek tua lusuh, yang semula ia remehkan, bisa menawar piala hingga miliaran rupiah tanpa sedikit pun merendahkan diri. Namun, ketegangan malam itu belum mencapai puncaknya. Tiba-tiba,
Pintu utama ballroom terbuka lebar. Cahaya lampu chandelier yang gemerlap memantul di seragam rapi beberapa pria yang baru masuk. Mereka mengenakan setelan resmi berwarna gelap, dengan lencana kecil yang mengisyaratkan status tinggi dan otoritas profesional. Seorang wanita muda, tampak sebagai asisten pribadi, mengikuti di belakang mereka, membawa clipboard dan beberapa dokumen penting. Para alumni yang semula bercakap-cakap, mendadak hening. Mereka menatap dengan penasaran dan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kegelisahan. Ada sesuatu yang berbeda dari aura rombongan ini. Mereka berjalan menuju kakek Wiryo, membungkuk hormat dengan sopan, seakan memberi penghormatan kepada seseorang yang bukan orang sembarangan. Sejenak, ballroom menjadi sunyi. Bahkan suara klik ponsel yang tadi merekam tawa dan ejekan seakan hilang begitu saja. Randi menatap dengan mata melebar, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Salah satu pria berseragam, seorang pria paruh-baya dengan postur tegap, melangkah maju dan dengan nada resmi namun penuh hormat berkata, "Tuan Santoso, seluruh manajemen Hotel Grand Mahardika menunggu arahan Anda." Seketika itu juga, sebuah keheningan mematikan menyelimuti ruangan. Semua alumni saling menatap, bibir terkunci, mata membesar. Tanya-tanya muncul di benak mereka. Siapa kakek tua lusuh ini? Kakek Wiryo mengangguk pelan, menundukkan kepala sebentar, lalu menatap para pengawal dan asisten dengan ekspresi tenang. Ia menaruh piala di meja display. Langkahnya mantap dan penuh wibawa saat ia melangkah ke arah rombongan. Randi kini mulai terlihat pucat. Wajahnya memutih. Senyumnya yang sombong hilang sama sekali. Dalam sekejap, rasa superioritas yang selama ini ia andalkan seakan runtuh. Semua tawa dan ejekan yang ia lontarkan kepada kakek tadi malam kini terasa hampa dan memalukan. Seorang wanita alumni yang bernama Selin Mahardika menatap kakek Wiryo dengan mata membulat. Ia baru saja menyodorkan uang sedekah dan menertawakan kakek. Dan kini, ia merasa seperti dihantam gelombang rasa bersalah yang sangat kuat. Bibirnya bergetar, dan tangan yang tadi memegang ponsel kini menekuk erat di pangkuan. Kakek Wiryo menoleh sejenak ke arah para alumni, menatap satu persatu dengan mata tajam tapi penuh ketenangan. Suara lembutnya terdengar di seluruh ballroom. "Saya adalah pendiri dan pemilik Hotel Grand Mahardika. Semua yang kalian lihat di sini, lampu, meja, kursi, layanan bintang 5, adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Dan malam ini, saya datang bukan sebagai pemilik, tapi sebagai teman lama, mantan guru, dan murid SMA Bintang Samudra." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam. Ballroom yang sebelumnya penuh tawa dan ejekan, kini berubah menjadi medan keheningan yang mencekam. Bibir Randi gemetar, keringat dingin membasahi jas mahalnya. Ia merasa seperti terjatuh ke jurang yang dalam, sebuah kehancuran reputasi instan. Ardi Prakoso berdiri di samping kakek Wiryo. Senyumnya tipis tapi penuh bangga. Ia menatap para alumni dan berkata dengan nada lembut tapi tegas. "Dulu, banyak dari kita mengira beliau hanyalah seorang kakek tua biasa. Tapi beliau selalu memiliki tujuan yang lebih besar daripada apa yang bisa kita lihat. Keberanian, kebaikan hati, dan prinsipnya, itulah kekuatan yang sesungguhnya." Beberapa alumni mulai menundukkan kepala, menyesal. Laras Mahendra, yang sebelumnya menolak kakek masuk, kini menatap dengan rasa malu dan kagum. Tangannya tak sengaja menutup mulut, menahan rasa bersalah karena telah meremehkan seorang manusia luar biasa. Seorang pria muda dari meja belakang bertanya lirih. "Jadi, selama ini kakek ini adalah?" Kakek Wiryo tersenyum tipis, menatap penuh arti, lalu menjawab, "Ya, saya adalah pemilik Hotel Grand Mahardika. Tapi lebih dari itu, saya adalah manusia yang percaya bahwa harga diri, keberanian, dan hati nurani lebih berharga daripada harta atau gelar." Reaksi semakin luar biasa ketika para pengawal dan manajemen hotel mulai merapikan segala sesuatu, bersiap menerima arahan dari kakek. Beberapa membuka laptop, memeriksa jadwal, sementara yang lain menunduk hormat, menunggu instruksi. Semua ini semakin menegaskan status kakek, bukan hanya sebagai pemilik hotel, tapi sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia bisnis dan sosial Surabaya. Randi kini benar-benar kehilangan kata-kata. Jas mahalnya tampak berat di tubuhnya, tatapan matanya kosong, dan suara sombongnya yang tadi terdengar lantang kini hilang tanpa jejak. Ia duduk di kursi, wajah memucat, merasa bahwa dunia yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Selin Mahardika menunduk,
Matanya berkaca-kaca. Ia merasa ingin menyodorkan piala tadi kembali. Ingin menarik semua ejekan yang telah ia lontarkan. Tapi semua itu tak lagi bisa mengubah kenyataan. Kakek tua lusuh yang mereka hina ternyata adalah seorang tokoh besar, penuh wibawa, dan pantas dihormati. Kakek Wiryo menoleh ke arah Randi. Suaranya tenang tapi tegas. Randi, uang dan status hanyalah alat. Tapi prinsip, keberanian, dan integritas, itulah yang menentukan siapa yang benar-benar besar. Randi menunduk, tak bisa membalas. Dalam hati, ia menyadari betapa sombong dan sempit pikirannya selama ini. Malam itu, ia belajar pelajaran terbesar dalam hidupnya. Jangan menilai seseorang dari penampilan, jangan menertawakan yang lemah, dan selalu menghargai hati manusia. Ballroom Grand Mahardika kini berubah total. Alumni yang semula riuh tawa kini menunduk hormat. Ardi tersenyum bangga di samping kakek. Beberapa dari mereka mulai membisikkan kata-kata permintaan maaf, sementara beberapa yang lain masih terdiam, masih menahan rasa kaget. Kakek Wiryo tersenyum lembut, menatap semua alumni, dan berkata, "Malam ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang piala, bukan tentang siapa yang lebih sukses. Ini tentang menghargai manusia, tentang mengenang masa lalu, dan tentang memahami bahwa kebaikan hati adalah harta yang tak ternilai." Sejenak, ballroom hening. Lampu chandelier memantulkan cahaya hangat di wajah semua orang. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa seorang kakek tua lusuh, yang diremehkan dan dihina, telah menunjukkan kekuatan sejati, kekuatan hati, keberanian, dan prinsip yang tak tergoyahkan. Semua alumni, termasuk Randi dan Selin, kini berdiri di persimpangan perasaan, malu, kagum, dan penuh rasa hormat. Mereka menyadari, dunia tidak selalu memberikan pelajaran dengan cara yang manis. Kadang, pelajaran terbesar datang melalui kejutan yang paling dramatis. Dan di tengah itu, kakek Wiryo Santoso melangkah perlahan. Punggungnya tegap, senyumnya hangat, seakan berkata, "Sejatinya, kekuatan manusia bukan dilihat dari penampilan, tapi dari hatinya." Keheningan yang membekap ballroom Hotel Grand Mahardika pasca pengungkapan identitas kakek Wiryo Santoso masih terasa berat. Semua mata tertuju padanya, menunggu langkah berikutnya. Randi dan Selin, yang semula tertawa dan menghina, kini duduk terpaku, pucat dan gemetar, sementara alumni lain masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terbuka. Kakek Wiryo menundukkan kepala sebentar, lalu menarik napas dalam. Suara lembutnya terdengar di seluruh ruangan, tetapi penuh wibawa yang tak terbantahkan. "Anak-anak, teman-teman semua, malam ini saya tidak hadir untuk pamer kekayaan, atau untuk menunjukkan siapa saya sekarang. Saya hadir untuk mengingatkan, bahwa harga diri dan ketulusan lebih penting daripada status dan penampilan." Suasana ballroom mendadak sunyi. Bahkan suara desah kagum dan langkah kaki para pengawal di belakangnya terdengar pelan. Semua menantikan kelanjutan ceritanya. Kakek Wiryo melanjutkan, tatapannya menembus setiap orang di ruangan itu. "Dulu, saya hanyalah petugas kebersihan di SMA Bintang Samudra. Baju lusuh, sapu di tangan, tidak ada yang peduli. Saya sering dihina, diremehkan, bahkan dicemooh oleh kalian, para murid dan alumni yang merasa lebih tinggi. Tapi saya tidak pernah membalas dengan kebencian. Saya belajar bahwa kekuatan sejati datang dari ketekunan, ketulusan, dan kesabaran." Beberapa alumni menunduk, rasa malu dan bersalah jelas tergambar di wajah mereka. Randi memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapan kakek. Selin memegang tangan gemetar, menyesal karena telah menertawakan sosok yang kini berdiri di hadapannya dengan wibawa yang luar biasa. Kakek Wiryo menatap Ardi Prakoso yang berdiri di sampingnya. Ardi, yang dulu seorang murid miskin dan rendah hati, masih tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan campuran kagum dan rasa hormat. "Ardi, kau satu-satunya murid yang pernah melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai kakek tua lusuh atau petugas kebersihan. Kau memberiku makanan saat aku lapar, menyapaku dengan hormat, dan memperlakukan aku seperti seorang teman. Ketulusanmu itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain." Air mata mulai menggenang di mata beberapa alumni. Ada yang menyeka pipi mereka diam-diam, ada yang menunduk menahan rasa malu, dan beberapa lagi mulai sadar akan kesalahan mereka selama ini. Kakek Wiryo tersenyum hangat, kemudian membuka kotak kecil yang dibawa oleh asistennya. Dari kotak itu, ia mengeluarkan sebuah amplop elegan berisi dokumen resmi. Dengan suara tenang tapi jelas,
Ia berkata, "Ardi, atas ketulusan, keberanian, dan integritasmu, aku menawarkanmu posisi yang penting di Hotel Grand Mahardika, Direktur Operasional. Ini bukan hadiah karena uang, bukan karena status, tapi karena hatimu yang tulus dan loyalitasmu yang langka." Ballroom berubah menjadi hening penuh haru. Ardi menatap dokumen itu, mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menahan rasa terharu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Para alumni lain mulai bersorak perlahan. Tapi sorakan itu bukan dari kekaguman pada kekayaan, melainkan kagum pada kebijaksanaan, ketulusan, dan keadilan kakek Wiryo. Bahkan Randi dan Selin, yang kini berdiri dengan kepala menunduk, mencoba menghampiri. "Pak, maafkan kami, benar-benar, maafkan kami atas semua ejekan dan hinaan," kata Randi dengan suara gemetar, nadanya dipenuhi penyesalan. Selin menambahkan, "Kami tidak pantas, kami sungguh menyesal, Pak Wiryo." Kakek Wiryo menatap keduanya sejenak. Senyumnya tenang, namun tegas. Ia menepuk bahu Ardi, memberikan sinyal bahwa penghargaan ini bukan tentang uang atau harta. Kemudian ia menatap Randi dan Selin. "Saya tidak membutuhkan permintaan maaf kalian untuk menghitung harta saya. Yang saya perlukan adalah kalian belajar bahwa harga diri manusia tidak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan dan keberanianlah yang akan membuat kalian benar-benar besar." Kata-kata itu menggema di ballroom. Semua alumni duduk atau berdiri, terpaku, merasakan getaran moral yang dalam. Randi menunduk, menahan rasa malu yang membakar dadanya. Selin menunduk, meneteskan air mata. Ardi, masih tak bisa berkata-kata, akhirnya mengangguk perlahan. Ia menyadari, hidupnya akan berubah selamanya, tapi bukan karena kekayaan semata. Ia akan bekerja di hotel itu, bukan hanya sebagai karir, tetapi sebagai simbol ketulusan, kerja keras, dan keadilan yang dihargai oleh seorang mentor yang pernah ia hormati sejak dulu. Kakek Wiryo menoleh sejenak ke arah seluruh alumni dan berkata, "Ingat, malam ini bukan tentang siapa yang kaya atau siapa yang paling sukses. Ini tentang siapa yang memiliki hati, siapa yang menjaga integritas, dan siapa yang menghargai manusia lain tanpa memandang status." Ballroom kini dipenuhi tepuk tangan hangat. Namun bukan tepuk tangan untuk kekayaan, melainkan untuk moral, ketulusan, dan keberanian hati. Randi menunduk, wajahnya merah padam. Selin masih terisak pelan, merasakan pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Kakek Wiryo menatap Ardi sekali lagi. Dengan suara yang lembut, namun tegas, ia berkata, "Kau akan bekerja bersamaku, Ardi. Bukan karena aku harus membalas budi, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa dunia ini masih punya tempat bagi mereka yang tulus, jujur, dan berani." Ardi membungkuk hormat, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya berkata dengan suara yang tertahan, "Terima kasih, Pak. Aku akan bekerja dengan sepenuh hati." Semua alumni yang hadir malam itu kini tersadar, kekuatan sejati tidak diukur dari pakaian mewah, status sosial, atau ejekan yang bisa membuat orang malu. Kekuatan sejati datang dari hati yang tulus, keberanian untuk membela yang benar, dan keteguhan prinsip dalam menghadapi hinaan atau tantangan hidup. Kakek Wiryo Santoso berdiri di tengah ballroom, tatapan hangatnya menyapu seluruh ruangan. Ia tersenyum, tidak sombong, tidak angkuh, hanya penuh wibawa dan ketenangan. Malam itu, seorang kakek tua yang pernah diremehkan telah menunjukkan kemenangan moral yang sesungguhnya. Kemenangan dari hati, bukan dari harta atau kekuasaan. Lampu chandelier memantulkan cahaya hangat di wajah semua orang. Ballroom kini menjadi saksi transformasi bukan hanya kakek Wiryo, tetapi juga Ardi, Randi, Selin, dan seluruh alumni. Pelajaran hidup yang tak ternilai, tentang harga diri, ketulusan, dan penghormatan pada sesama manusia. Dan di tengah itu, suara kakek Wiryo terdengar satu kali lagi, lembut tapi bergetar di seluruh jiwa. Sejatinya, yang membuat manusia besar bukanlah gelar, kekayaan, atau ejekan yang bisa ia lemparkan. Yang membuat manusia besar adalah hati yang tulus dan keberanian untuk tetap benar, meski diremehkan. Lampu chandelier di Hotel Grand Mahardika berpendar lembut, memantulkan kilau hangat ke seluruh ballroom. Atmosfer yang semula penuh tawa, ejekan, dan kebanggaan diri kini berubah total. Keheningan yang sakral menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh suara tenang namun tegas kakek Wiryo Santoso yang berdiri di panggung, menatap seluruh alumni yang hadir.
Anak-anak, teman-teman semua. Suaranya lembut tapi bergema hingga ke sudut-sudut ballroom. Semua menundukkan kepala, menunggu setiap kata yang keluar dari mulut kakek tua yang dulunya dianggap remeh itu. Manusia yang besar bukanlah yang dipuji karena hartanya, atau yang dipandang tinggi karena gelar dan pencapaiannya. Tetapi manusia yang tetap dihormati saat ia tidak memiliki apa-apa. Saat ia dianggap tidak berarti. Saat ia hanya seorang kakek tua lusuh dengan pakaian compang-camping, dan masih ada yang melihat hatinya, itulah manusia yang sejati. Tetesan air mata mulai terlihat di mata beberapa alumni. Randi Halim menundukkan kepala, menyesali setiap ejekan yang pernah ia lontarkan. Selin Mahardika menutup wajahnya, menahan rasa malu dan menyesal yang begitu dalam. Alumni lain yang semula hanya memandang dengan sinis kini menatap kosong, menyadari betapa selama ini mereka salah menilai manusia dari penampilan dan status sosial. Di samping kakek Wiryo, Ardi Prakoso berdiri tegap, wajahnya bercampur antara kagum dan terharu. Malam itu, hidupnya berubah selamanya, bukan karena kekayaan yang diterimanya, tetapi karena pelajaran moral yang didapatnya langsung dari sosok yang dulunya ia hormati sejak SMA. Kakek Wiryo tersenyum tipis, kemudian menoleh ke arah Randi dan Selin. Ia berkata dengan lembut, namun penuh wibawa. Kalian boleh menyesal, boleh meminta maaf. Tapi pelajaran terbesar bukan tentang permintaan maaf. Pelajaran terbesar adalah belajar untuk menghargai manusia lain, tak peduli siapa mereka, apa statusnya, atau bagaimana penampilannya. Hanya hati yang tulus yang bisa menuntun kalian menjadi manusia sejati. Randi menunduk lebih dalam, suaranya hampir berbisik. Maafkan saya, Pak, sungguh. Selin menambahkan, saya menyesal. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Kakek Wiryo menatap keduanya, lalu memalingkan wajahnya, menatap seluruh alumni yang hadir. Suasana ballroom kini dipenuhi tangisan haru. Ada yang menutupi wajah dengan tangan, ada yang meneteskan air mata diam-diam, dan beberapa saling berpelukan. Reuni yang semula hanya tentang pamer kesuksesan berubah menjadi pelajaran moral yang mendalam. Dengan perlahan, kakek Wiryo melangkah turun dari panggung. Ardi mengikuti di sisinya. Langkah mereka tenang tapi mantap, seolah setiap langkahnya menanamkan pesan moral yang tak akan dilupakan. Seluruh staf hotel yang mengenal dan bekerja di bawah kepemimpinannya berdiri rapi di sepanjang aula, memberi hormat penuh hormat. Para pegawai mengenakan seragam rapi, wajahnya menampilkan rasa bangga sekaligus hormat yang tulus. Kamera imajiner seolah mengikuti langkah mereka. Sandal lusuh kakek Wiryo menyentuh lantai marmer, tas kain tuanya tergantung di bahu, namun aura wibawa yang terpancar membuat semua orang terdiam. Ardi berjalan di sampingnya, kini sebagai anak didik sekaligus calon direktur operasional hotel, wajahnya penuh keyakinan dan keteguhan hati. Ini bukan sekadar tentang kekayaan atau jabatan, kata kakek Wiryo, suaranya terdengar oleh semua yang hadir. Ini tentang hati, integritas, dan keberanian untuk tetap benar. Kalian boleh menilai dunia, tapi jangan pernah menilai manusia dari penampilan. Kalian boleh menghina, tapi jangan pernah meremehkan hati yang tulus. Randi menunduk, wajahnya merah padam, menahan rasa malu yang begitu mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia bangga dengan kekayaannya. Namun tanpa ketulusan dan hati yang bersih, semua itu tidak berarti apa-apa. Selin meneteskan air mata, menyesal karena telah merendahkan seseorang yang kini terbukti jauh lebih mulia dan bijaksana daripada yang ia bayangkan. Langkah kakek Wiryo dan Ardi semakin dekat ke pintu keluar ballroom. Cahaya lampu dari jendela tinggi menyinari mereka, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer yang kilap. Semua mata mengikuti mereka. Bahkan yang tadinya tertawa kini terpesona oleh wibawa dan keteguhan karakter kakek tua ini. Saat kaki kakek Wiryo menapak tangga menuju lobi hotel, suara tepuk tangan bergema. Bukan tepuk tangan untuk kekayaan, tetapi untuk ketulusan, keberanian, dan penghargaan terhadap harga diri. Para alumni menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi transformasi moral yang luar biasa. Di luar aula, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga taman hotel yang harum. Kakek Wiryo berdiri sejenak, menatap langit malam Surabaya yang bertabur bintang. Ia tersenyum. Bukan karena kemenangan atau kekayaan, tetapi karena ketulusan dan integritas yang akhirnya dihargai, dan karena ada seorang Ardi yang akan melanjutkan warisan nilai moral yang ia pegang. Ardi menatap ke arah kakek, dan dengan penuh hormat berkata, "Pak, saya akan bekerja sebaik mungkin,
bukan hanya untuk hotel, tapi untuk menghormati nilai yang Bapak ajarkan. Kakek Wiryo menepuk bahu Ardi, tersenyum hangat, dan berkata, mulailah dari hati, Ardi. Hati yang tulus akan membawa kalian jauh lebih tinggi daripada kesombongan dan kekayaan. Seluruh staf hotel berdiri rapi, memberi hormat sekali lagi, membentuk barisan simetris di lorong lobi. Lampu chandelier yang berkilau, gemerincing gelas kristal, dan kilau marmer membuat adegan ini seolah seperti film sinematik. Semua yang hadir merasakan getaran emosional yang mendalam. Malam itu, reuni SMA Bintang Samudra berubah menjadi pelajaran kehidupan yang abadi. Harga diri tidak bisa dijual atau dipermainkan. Ketulusan selalu dihargai oleh mereka yang mampu melihat hati. Kebijaksanaan moral lebih berharga daripada kekayaan atau gelar. Hargai manusia tanpa memandang penampilan. Karena siapa tahu, kakek lusuh yang kalian remehkan bisa menjadi sosok yang membimbing kalian ke pelajaran hidup terbesar. Dan ketika kakek Wiryo serta Ardi berjalan keluar dari pintu utama hotel, perlahan menghilang di antara cahaya lampu dan malam Surabaya, semua yang hadir menyadari satu hal. Kekayaan dan status hanyalah sementara, tetapi ketulusan dan harga diri abadi. Di luar hotel, angin malam membawa pesan terakhir yang terdengar seolah berbisik di telinga semua alumni. Jangan pernah menilai manusia dari apa yang terlihat. Hargai mereka yang tulus, karena ketulusan akan membimbing kalian ke kebesaran sejati. Dengan itu, kisah kakek tua yang dulunya diremehkan berubah menjadi legenda yang akan dikenang oleh setiap alumni, staf hotel, dan semua saksi malam itu. Pelajaran moralnya tidak akan hilang. Ia telah tertanam dalam hati setiap orang. Harga diri, ketulusan, dan menghormati manusia tanpa memandang penampilan adalah kunci sejati menjadi manusia besar.